Pemirsa, Indonesia nampaknya tak mau kalah untuk mendulang cuan dari industri pertunjukan musik dengan menggagas konser tandingan Taylor Swift seperti di Singapura. Kabarnya dana segar 2 triliun rupiah akan disiapkan Indonesia untuk memfasilitasi berbagai konser dan gelaran internasional di tanah air. Ya, lalu Marcel, pertanyaannya adalah siapa musisi elit mancanegara yang Indonesia tengah dekati? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat pagi, Mas Menteri. Selamat pagi, terima kasih Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Menteri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Menteri, ini mau langsung saja. Kemarin kan konser Taylor Swift ini ramai diperbincangkan begitu ya. Kalau dari pandangan pemerintah sendiri, apakah konser kemarin ini menjadi sebuah wake up call untuk Indonesia? Karena negara tetangga bisa menyelenggarakan konser eksklusif dan bisa mendatangkan pundi-pundi yang begitu fantastis di negaranya. Ya, sebetulnya kita pasca COVID ini telah menyiapkan beberapa langkah dan kita juga sudah berhasil menyelenggarakan konser di tahun lalu. Itu ada yang besar-besar seperti Blackpink dan Coldplay. Kita dipandang mampu untuk menyelenggarakan konser-konser besar, dan terakhir kita juga berhasil mengajak Ed Sheeran untuk konser di Indonesia. Namun kita harus tingkatkan kemampuan kita untuk mengundang musisi-musisi kelas A+ atau kelas atas, kelas dunia ini, karena ternyata dampak ekonominya yang dihitung ini sangat signifikan dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Bukan hanya hotel-hotel yang penuh, tapi juga kita melihat ekonomi untuk UMKM, peluang usaha dan lapangan kerja yang juga tumbuh selama konser itu berlangsung. Kemarin kebetulan saya hari Selasa melihat langsung bagaimana persiapan dari ekosistem. Karena ini nggak hanya bicara mengenai konser ya, tapi ekosistem mulai dari pendanaan, industri-industri lainnya, itu menyiapkan untuk 6 hari konser Taylor Swift. Bisa dikatakan bahwa memang ini bukan monopoli, karena selain daripada Singapura, ada Jepang, Tokyo, dan juga ada Australia, 2 kota, Melbourne dan Sydney, yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi host dari konser Taylor Swift. Nah, setelah saya lihat dari tiga-tiganya, karena kebetulan saya baru juga dari Australia saat Taylor Swift konser, dan juga dari Tokyo pasca Taylor Swift konser, bahwa negara itu harus hadir. Negara itu harus menyiapkan secara totalitas, mulai dari kesiapan perizinan, kesiapan yang disampaikan oleh Pak Luhut, infrastrukturnya, baik infrastruktur hard infrastructure maupun soft infrastructure, dan yang terpenting terakhir ternyata komponen pendampingan, dana pendampingan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini modelnya berbeda-beda ya. Di Singapura ini semuanya pemerintah. Jadi pemerintah menggunakan lembaga pemerintah untuk mengontrak dengan beberapa tawaran insentif dan infrastruktur yang memadai. Tokyo ini menggunakan kolaborasi antara dunia usaha maupun pemerintah. Jadi public-private partnership, dan demikian juga di Australia. Jadi ini kita banyak mendapatkan data insights. Kita lagi hitung betul, dan dalam 6 bulan ke depan Pak Luhut ingin bahwa kita juga bisa mampu untuk menghadirkan konser-konser yang sekelas Taylor Swift, dan kita harus siap dengan insentif khusus maupun bagaimana kita. Saya kemarin ke Taylor Swift ya, ngelihat pertemuannya itu, menterinya mengajak pertemuan di Menteri Grace Fu mengajak pertemuannya itu di venue, dan kita bisa lihat bahwa kita di tengah-tengah konsernya mulai jam 7, saya datang sekitar pukul 6:15, itu tidak ada penumpukan massa, tidak ada, traffic flow-nya sangat bagus, crowd control-nya juga sangat diatur, sehingga saya bisa keluar masuk dari venue itu di bawah 30 menit. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini harus kita bisa tingkatkan ke depan. Belajar dari strategi tersebut, kita harus meningkatkan fasilitas infrastruktur kita, perizinan, kualitas SDM kita, percaloan ini. Di Singapura juga ada beberapa
penonton Indonesia yang kena tipu calo dari Indonesia gitu. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bisa kolaborasi multi pihak, pemerintah, promotor, sponsor, kepolisian, sehingga kita 6 bulan ke depan mampu untuk menghadirkan konser berkelas internasional. Baik, ya Mas Menteri dan pemirsa, kita juga sudah mengundang ada salah satu Swiftie nih yang menyaksikan langsung konser Taylor Swift di Singapura, ada Citra Hairani Putri. Halo Mbak Citra. Halo Mbak Marcel, pagi. Selamat pagi. Mbak Citra, kalau tadi Mas Menteri bercerita ada banyak hal yang dipelajari oleh Indonesia ketika melihat konser Taylor Swift di Singapura. Nah Mbak Citra sebagai salah satu Swiftie yang menikmati langsung di sana, gimana sih menilai berjalannya konser Taylor Swift di Singapura? Ya, saya setuju banget sih sama Mas Menteri bilang tadi, traffic flow-nya enak banget, penonton masuk sana bisa super smooth masuk ke venue, sedangkan kalau aku compare sama konser yang di Indonesia, sebelumnya aku nonton Blackpink, Mas Andi, dan itu tuh banyak banget penumpukan gitu loh Mbak, sedangkan di Taylor Swift ini semuanya dari awal kita turun dari stasiun MRT sampai kita masuk ke venue, kita antri merchandise, kita security check, terus kita scan barcode untuk masuk ke seat, itu semuanya super lancar dan enak banget. Aman, semuanya aman, keren. Oke, artinya memang benar-benar crowd control-nya ini benar-benar tertata begitu ya, tidak perlu harus menunggu lama dan berdesak-desakan begitu. Nah kalau dari segi misalnya pada saat nonton konser di dalam, bisa diceritakan nggak seperti apa sih suasananya, apakah teratur, apakah kondusif? Karena biasanya kan kalau kita nonton konser, itu tuh banyak tuh, orang mau ke toilet aja misalnya susah untuk masuk lagi, atau misalnya untuk cari makanan deh misalnya, atau cari minuman, itu juga susah. Nah kalau di sana tuh gimana sih? Nah ini kayaknya kita perlu contek nih Mas Andi dari Singapura, karena waktu pas aku masuk itu kebetulan kayak jam 4:30 mungkinnya masuk venue, terus ketemu seat di kategori 7, itu ternyata aku awalnya agak takut ya, aduh susah nggak ya beli minum di dalam, karena kita kan botol minumnya nggak boleh masuk ya, cuman boleh bawa botol minum plastik doang, tapi kalau kayak metal dan kaca gitu nggak boleh masuk. Nah untungnya ternyata pemerintah Singapura ini di dalam stadium tuh nyiapin banyak banget water cooler untuk kita refill minum. Udah gitu toilet itu di tiap gate ada, jadi nggak ada antrian apapun bahkan di toilet gitu. Paling antri dikit itu ketika kita mau refill minum aja sih. Oke. Jadi benar-benar experience yang berbeda begitu ya dengan penyelenggaraan konser di Indonesia. Nah Mas Menteri, bagaimana nih menanggapi adanya masukan dari Mbak Citra? Apa yang menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk kalau nanti ingin menggelar konser dari bintang internasional lagi di tanah air? Pertama kita harus bersyukur ya, kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang positif, karena ini ada keinginan dari masyarakat kita dan pemerintah memfasilitasi untuk menghadirkan konser-konser serupa dengan manajemen yang baik. Dan saya sekarang sedang menunggu masukan-masukan seperti dari Mbak Citra ini, dari tim kita, karena baru tadi malam. Karena kalau saya kan mengikutinya nggak dari yang ikut melalui MRT dan lain sebagainya, karena melalui pemerintah Singapura terfasilitasi, dia ingin memperlihatkan backstage-nya dan pengaturan. Ternyata mereka menyiapkan ini 2 bulan sebelum konsernya, ada pelatihan dari seluruh usher dari awal, dan mereka bisa book stadium itu selama 1 bulan. Nah saya berkaca melihat dari Ed Sheeran kemarin ya, Ed Sheeran sudah menyiapkan GBK, tapi last minute itu mereka harus pindah ke JIS. Akhirnya terjadilah penumpukan yang banyak. Saya mendapat masukan perlu berjam-jam untuk mencapai lokasi dan jam-jam juga untuk keluar lokasi, dan sekaligus juga ada keluhan mengenai percaloan tiket dan lain sebagainya. Nah saya lihat ini suatu hal yang membuat saya optimis bahwa masyarakat menginginkan konser berkelas dunia, pemerintah menyambut, dan arahan Presiden juga segera fasilitasi perizinan yang cepat. 6 bulan sebelumnya sudah dikeluarkan izinnya, venue-nya disiapkan, dan tidak ada perubahan gitu last minute. Kan Indonesia ini kadang-kadang keluhan dari para promotor itu ada perubahan, ada biaya pengamanan dan lain sebagainya. Ini harus kita tetapkan dari awal, dan kita harapkan juga seluruh kolaborasi ini bersama dengan pihak kepolisian yang sekarang sangat baik, juga dengan perizinan pemerintah provinsi, dan bagaimana juga sekelas Taylor Swift, karena kita mampu
menggelar Coldplay yang cukup menarik ya, karena saya melihat dari data MRT, pengguna MRT saat Coldplay ini 2 kali lipat naik dari 80.000 menjadi 150.000. Jadi ini mengubah gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam menyikapi konser. Kita harapkan akan menggerakkan ekonomi dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Ya, artinya Mas Menteri bukannya Indonesia nggak bisa, cuman memang beberapa PR harus kita selesaikan supaya nanti kita mampu bersaing, dan pertanyaannya memang ada dana sekitar 2 triliun yang nantinya akan digelontorkan untuk event-event seperti event musik ini. Nanti akan alokasinya seperti apa, dan tentunya pertanyaan kita bersama nanti adalah dalam 6 bulan ini artis siapa yang mau didatangin ke Indonesia kita bisa siap-siap beli juga ya mungkin ya. Tapi usai jeda, pemirsa, Mas Menteri dan Mbak Citra tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita langsung berbincang kembali pemirsa terkait dengan konser Taylor Swift ini yang juga mengundang perhatian termasuk juga Indonesia. Saya kembali lagi ke Mas Menteri. Mas Menteri, tadi ada wacana, ada upaya juga untuk mengundang artis kelas A+ begitu ya untuk datang ke Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan ke depan ini. Siapa kira-kira yang sudah didekati dan progresnya seperti apa? Apakah memang sudah sampai deal atau baru pendekatan atau seperti apa Mas Menteri? Pertama, kita masih menyiapkan karena kita memerlukan beberapa hal yang sangat mendasar seperti kesiapan infrastruktur, dan kalau kita melakukan audit kemarin yang paling siap memang ada beberapa venue seperti GBK maupun ASPSD. Untuk JIS ada beberapa catatan yang harus kita selesaikan dan kita harus siapkan dana pendampingan. Tapi menarik nih, waktu kemarin kita lagi review bersama dengan pemerintah Singapura, mereka justru bilang kita belajar dari Indonesia dalam penyelenggaraan festival. Nah, makanya mereka belajar, dia bilang ada Java Jazz Festival, ada We The Fest, ada Synchronize Fest, ada Saturnalit. Ini mereka lihat ada Jakarta Warehouse Project, DWP. Mereka melihat, wow, ini 200-an ribu lebih yang datang ke Indonesia dan sebagian itu dari Singapura. Jadi mereka 6 hari itu adalah melihat bagaimana Indonesia juga ternyata sudah melakukannya walaupun dalam konsep festival. Nah, sekarang untuk musisi internasional kita harus lihat, memang nggak banyak ya yang punya kelas seperti Taylor Swift, tapi kita harus buka peluang untuk melihat siapa aja nih yang sudah bisa masuk ke dalam kategori itu atau mendekati itu. Jadi ada misalnya event Sevenfold itu 25 Mei 2024 sudah kontrak di GBK. Ini Indonesia is the only stop in Asia buat event Sevenfold. Jadi ini sudah bisa kita hadirkan karena kekuatan pasar kita ya. Terus ada juga Festival Hammer Sonic 4-5 Mei di Pantai Karnaval Ancol. Ini juga menarik karena ini konsepnya adalah di pinggir pantai, dan kita ingin nanti ada beberapa nama yang sebelum bisa rilis karena ini masih dalam tahap negosiasi, tapi kita akan ramaikan. Dan saya melihat ya bahwa dalam konsep bingkai ASEAN ini kita harusnya berkolaborasi lebih erat lagi. Dan memang Singapura dituduh dan lain sebagainya. Saya justru melihat bahwa ini kesempatan kita berkolaborasi. Kemarin saya bilang banyak sekali orang Indonesia yang ke sana, dipikirkan nggak carbon footprint offsetnya. Saya menawarkan beberapa destinasi di Batam dan Bintan untuk menanam mangrove agar para Swifties ini yang datang, yang berbondong-bondong menikmati konsernya juga bisa responsible dari segi green tourism. Dan mereka sangat menyambut itu, Singapura sangat menyambut, dan ini yang kita bisa kerjasamakan ke depan dalam bingkai kolaborasi. Ya, Mas Menteri, sebelum nanti Marcel nanya lagi, saya mau tanya dikit. Jadi selain Avenged Sevenfold yang sudah didekati, kalau sekelas Taylor Swift mungkin ada Beyonce, atau mungkin yang lagi mau tour nih dalam waktu dekat Bruno Mars, mungkin nggak dideketin? Saya belum bisa rilis, tapi ya nama-nama itu aktif kita bidik, dan ini sekarang semuanya semangat nih. Bedanya kita sama Singapura ya, Mas Jason dan Mbak Marcel, ini kita punya private sector yang kuat. Jadi event organizer kita ini berani-berani dan punya inovasi-inovasi gitu. Jadi pemerintah memfasilitasi. Kalau di Singapura ternyata saya lihat itu mereka semuanya di-drive sama pemerintah, dan pemerintahnya karena mungkin memiliki kekuatan untuk bergerak dengan cepat dengan konsep mereka yang bisa
melakukan kesepakatan-kesepakatan ini yang nanti mungkin pihak swasta kita yang bisa bergerak cepat, pemerintah kita nanti membackup dan memfasilitasi. Oke, Mbak Citra, kalau dari Mbak Citra sendiri, siapa nih kira-kira artis atau musisi yang diinginkan? Siapa tahu ini bisa dicatat gitu ya, ditampung oleh Menparekraf. Terdekat sih bener Bruno Mars kayaknya, Pak. Nah, Kalau Bruno lihat Mars konsernya ya. di negara lain keren soalnya. Gitu ya. Seru banget. Ya, ini dalam proses Dalam mohon doa. proses. Amin. Oke, kita tunggu nanti ya bagaimana pendekatan kepada musisi-musisi internasional ini. Tapi balik lagi ke Mas Menteri, kalau tadi sempat disinggung juga ya di segmen sebelumnya, ada beberapa prioritas persoalan yang ingin dibenahi, misalnya saja kalau soal calo dan juga kasus-kasus penipuan nih terkait dengan tiket-tiket konser. Nah, bagaimana kemudian Indonesia bisa juga menyelesaikan permasalahan ini? Karena kan dikhawatirkan juga artis-artis pasti nggak mau ya kalau dikomplain oleh para fansnya karena urusan penipuan. Ya, saya juga mendapat beberapa laporan ya, ada korban percaloan Taylor Swift di Singapura. Sedihnya itu dilakukan oleh warga plus 62 gitu. Jadi menurut saya ini salah satu tindak pidana yang paling tertua dalam prosesnya gitu loh, mencalonkan sesuatu itu. Karena salah satunya adalah birokrasi perizinan dan adanya calo tiket ini terus terang menjadi hambatan. Saya melihat bahwa digitalisasi perizinan konser ini yang akan memfasilitasi melalui perizinan satu pintu sehingga para penonton itu bisa melihat dari aspek transparansi dengan biaya yang lebih murah. Kita pangkas alur perizinannya dan kita harap juga ada tindakan tegas para pelaku calo dan penipuan ini, dan ini butuh kolaborasi multi pihak. Dan saya butuh sekali para concert goers untuk hati-hati, jangan pernah percaya dengan if it's too good to be true, normally it's too good to be true. Jadi jangan terlalu cepat percaya, beli dari sumber yang mumpuni, sumber yang sangat trustable. Dan mudah-mudahan konser kita ke depan bisa kita minimalisasi, eliminasi percaloan. Ya, Mas Andi sedikit saja karena Mas Andi mau ada kegiatan, saya dengar infonya. Nah, ini ada dana 2 triliun, nanti alokasinya akan seperti apa nih? Singkat saja nih Mas Andi. Alokasinya ini adalah 3 hal. Pertama adalah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan, event-event seperti seni, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nation branding, untuk memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi yang wonderful Indonesia. Dan ketiga adalah untuk kita bisa mempromosikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, green tourism yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha untuk masyarakat kita. Baik, ya kita harapkan konser Taylor Swift ini benar-benar bisa menjadi evaluasi dan pemerintah Indonesia benar-benar bisa memikirkan bahwa ada potensi ekonomi yang benar-benar besar yang bisa didapatkan dari konser musik ini. Terima kasih Menparekraf Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas Andi. Dan kita juga masih akan... Mbak Marcel. Assalamualaikum. Thank you Mas Menteri. Waalaikumsalam Pak Sandi. Dan kita juga masih lanjutkan perbincangan ya bersama dengan Mbak Citra. Mbak Citra, jadi kalau dari mendengar penjelasan dari Mas Menteri tadi, dari teman-teman penikmat konser nih, bagaimana harapannya untuk Indonesia? Apakah cukup optimis bahwa nanti ke depannya bisa benar-benar menghadirkan konser yang berkelas internasional juga? Aku jujur yakin sebenarnya kita punya peluang besar, apalagi penduduk Indonesia kan banyak dan umur-umur generasi milenial sampai Gen Z itu pasti mereka senang banget nonton konser. Jadi harapannya sih pasti mungkin mulai dari tahun ini sampai tahun depan tuh kayaknya akan banyak artis-artis yang mulai world tour. Aku yakin kita punya kesempatan besar sih untuk datengin mereka juga ke Indonesia. Oke, Mbak Citra, kalau kita baca nih berita-beritanya kan, yang kemarin tuh nonton konser Taylor Swift itu orang Indonesia ada sekitar 20-an sampai 30% ya dari semua penontonnya. Itu cukup yang masa yang cukup besar didatangkan dari Indonesia ke Singapura. Tapi kalau misalnya nanti
Indonesia juga bisa menghadirkan konser sekelas internasional yang kemudian fasilitasnya sudah mumpuni, aksesnya juga sudah mumpuni, calo-calo udah juga diminimalisir alias nggak ada. Nah, masih tertarik untuk nonton konser di negara tetangga atau lebih pilih ya udah di Indonesia aja? Ya, kalau memang fasilitasnya sudah mumpuni, transportasinya sudah oke, tiketingnya super aman, aku sih mending di Indonesia aja kayaknya, Mas. Budgetnya bisa lebih diminimalisir soalnya. Gitu ya, karena ada budget akomodasi kalau misalnya ke luar negeri yang harus ditambah lagi atau spendnya nambah lagi begitu kita kan nonton konser di luar negeri. Ya semoga ini bisa menjadi suara-suara yang disuarakan oleh para pecinta musik supaya nantinya ada konser-konser musisi internasional yang juga mumpuni kelasnya seperti di Singapura ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak ya Mbak Citra sudah bergabung bersama kami membagikan apa saja masukan bagi pemerintah Indonesia juga terkait dengan konser-konser dan juga industri hiburan kita ya bisa lebih maju lagi. Terima kasih Mbak Citra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.